Shalom, Shalom. puji Tuhan. Kita boleh bertemu kembali bersama kami, The Safe Ministry, untuk membahas pelajaran Alkitab berdasarkan buku Sekolah Sabat. Dan pada minggu ini, kita akan mempelajari pelajaran dengan judul Segala Sesuatu Baru. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Di akhir tahun 2002 ini Tuhan, kami akan menutup dengan pelajaran yang luar biasa. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh memahami dan memberikan penjelasan tentang pelajaran sekolah Sabat ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Baik, kita akan memulai pada pelajaran yang pertama pada Sabat petang dan kita minta Pak Tobing untuk menjelaskannya. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, akhirnya kita tiba di penghujung tahun 2022 dengan judul yang mengajak kita untuk berpikir kepada hal-hal yang baru, yaitu segala sesuatu baru. Ya, saya coba bacakan ayat hafalan di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Pemirsa The Safe Ministry, jika kita perhatikan di ayat hafalan ini ya, kita melihat ada satu janji ya dari Allah. Jangan takut, ya jangan takut. Ya memang Pak Simon, Pak Fajar, hidup kita di dunia ini penuh ketakutan Pak Simon. Kita nggak tahu pada waktu kita keluar ke rumah, ya kita tidak tahu bahwa bisa saja ancaman sudah terjadi, ancaman kecelakaan, orang jahat, ya dan lain-lain. Atau bahkan ketika kita tinggal di rumah lagi tenang-tenang, ya bisa saja terjadi gempa bumi atau hal-hal yang lain. Tapi Allah katakan dia sebagai Alfa dan yang Omega, yang awal dan yang akhir. Dan bukan hanya itu, dia pemilik kehidupan. Maka dia katakan bahwa aku hidup sampai selama-lamanya. Dan dialah yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi dia pemilik segalanya dan dialah penguasa di alam semesta ini. Dan pelajaran kita dalam satu minggu ini akan mengarahkan kepada pemikiran kita bagaimana Allah sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir itu. Ya, kita nanti akan diberikan pelajaran mengenai apa itu yang disebut langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, bagi sebagian orang mungkin ini Pak Simon ini sebagai hanya sebuah fantasi saja. Ya, ada yang bilang ini kan hanya sebagai imajinasi penulis saja. Ada juga yang beranggapan bahwa janji ini hanya sebagai fantasi agar ini kan di janji sorga ini, makanya ada istilah janji sorga kan ya. Janji sorga ini diberikan supaya kita tetap percaya nih, ya kan, tetap percaya saja. Lalu sebenarnya itu hanya teknik untuk mencari pengikut saja. Dan banyak yang menyelewengkan janji-janji sorga ini. Tapi apakah ada orang yang menyalahgunakan harapan ini atau tidak? Kebenaran mengenai langit yang baru dan bumi yang baru itu ya adalah menjadi sesuatu yang abadi, bahwa itu nanti akan dipenuhi oleh Allah ya. Hanya sekarang yang kita hadapin adalah kita akan berhadapan dengan para pencemooh. Kenapa? Karena janji ini sudah ribuan tahun Pak Simon. Sudah ribuan tahun. Katakanlah saya punya kakek atau nenek, ya di atasnya itu lagi, di atasnya itu lagi, bahkan sekian puluh keturunan di atasnya sudah mendengar janji ini, tapi sampai sekarang belum. Dan kita tidak tahu sampai berapa keturunan setelah kita, apakah ini nanti terpenuhi atau tidak. Tapi Alkitab mengatakan itu akan terpenuhi. Ya, inilah yang nanti akan kita pelajari Pak Simon. Ya, langit yang baru dan bumi yang baru ini, dan kaitannya nanti dengan mengenai bait suci, lalu hadirat Tuhan seperti apa, akhir kematian itu nanti seperti apa, lalu dikatakan
tidak ada lagi air mata. Itu nanti seperti apa para panelis nanti akan menjelaskan hari demi hari, Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing atas penjelasan yang Bapak sudah terangkan tadi. Dan kita akan ke hari Minggu dengan judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Bisa tolong dijelaskan Pak, apa maksudnya ini? Pemirsa The Safe Ministry, pusat pelajaran kita di hari ini ada di Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Kalau kita ringkaskan, Yesaya memberikan gambaran, ada 12 gambaran atau kondisi keadaan di sorga nanti, di langit yang baru dan bumi yang baru. Pertama, bumi yang baru adalah ciptaan Tuhan yang unik. Itu gambaran yang pertama ya. Ciptaan Tuhan yang unik. Artinya apa? Bahwa Tuhan turut campur tangan, ya, turut campur tangan, dan dialah yang menciptakan. Itu ya. Yang kedua, masa lalu kita, ya, masa lalu di mana kita dulu berdosa, itu sudah tidak akan lagi membebani kita. Artinya sudah tidak ada lagi perasaan bersalah di langit yang baru dan bumi yang baru itu, karena memang orang yang masuk ke situ artinya yang sudah terseleksi sesuai dengan standar Allah. Kedua, Yerusalem, kota yang baru itu akan menjadi tempat bersukacita dan tempat di mana penuh dengan kebahagiaan. Ya. Lalu yang keempat, sudah tidak ada lagi tangisan di sana, Pak Simon. Ya, itu kenyataan yang keempat nanti. Tidak ada lagi. Lalu bagi kita mungkin, apalagi para ibu yang pernah kehilangan bayi, di sana tidak ada lagi kematian bayi, tidak ada lagi yang keguguran. Ya, ada banyak pasangan-pasangan mungkin yang susah mendapatkan anak. Ada yang pernah mengalami kehamilan tapi keguguran. Di sana tidak ada lagi kematian bayi atau keguguran. Lalu apalagi? Umur kita ya akan panjang karena kita hidup kekal selama-lamanya. Lalu yang ketujuh, kreasi-kreasi kita akan diberikan kesempatan untuk kita implementasikan. Apa itu? Di sana kita nanti ya akan membangun rumah kita sendiri. Ya, lalu kita akan melihat bagaimana kita akan menikmati hasil dari kebun anggur yang kita tanam. Kebun anggur tentu bisa saja ini bahasa simbolis. Ya, artinya bukan hanya anggur saja, tapi kita akan melihat bagaimana makanan buah-buahan yang Tuhan sudah sediakan. Kita akan tanam sendiri, tidak ada perlu khawatir Pak Simon akan kena hama. Lalu kalau di dunia orang petani menanamnya dengan biaya yang mahal, menjual dengan harga murah, tidak ada lagi itu. Ya, dan nggak perlu khawatir ya kalau di dunia harus dijaga-jaga, dipagar supaya tidak dicuri orang. Tidak ada lagi, itu kita akan menikmati sendiri ya. Lalu ini yang paling penting. Di dunia banyak perang, banyak kelaparan, banyak konflik. Di sana kedamaian dan kemakmuran akan terjamin. Lalu orang yang menikmati hidup ya di bawah hadirat dan berkat Allah. Artinya ya kita akan menikmati bagaimana kita akan merasakan kehadiran Allah di sana. Kalau sekarang ini kita hanya berharap melalui doa dan mengandalkan iman. Di sana kita langsung merasakannya. Yang ke-10, doa akan segera dijawab oleh Tuhan. Di Yesaya 65 ayat 24 itu dikatakan bahkan begini. Sebelum manusia menyampaikannya, Allah sudah menjawabnya. Bahkan ketika kita sedang berbicara, Allah sudah mendengar. Itu ya dikatakan. Kondisi baru kehidupan di alam akan diciptakan. Jadi sesuai dengan judul kita, segala sesuatu baru. Indah-indahnya tempat wisata yang pernah kita lihat di muka bumi ini, Pak Simon, itu belum ada apa-apanya. Semua kehidupan kondisi baru kita akan lihat di sana. Dan terakhir, penduduk akan mengalami apa? Pembalikan kutuk perjanjian menjadi berkat yang melimpah. Kalau di dunia ini kita isinya hanya menghadapi kutuk, kena kutuk kita. Tapi nanti di sorga isinya hanyalah apa? Berkat dan berkat. Demikian Pak Simon, ya yang kita akan hadapi nanti di langit yang baru dan bumi yang baru itu. Baik, terima kasih Pak. Tentu kita semua sangat ingin ya untuk melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, Ya. untuk kehidupan kita sekarang ini, apa yang kita harus lakukan Pak untuk mendapatkan ini? Ya, jadi memang sorga sudah disediakan Allah bagi kita. Ya, namun marilah kita
Mengikut Tuhan bukan karena mau memikirkan upah gitu ya. Bukan karena mau memikirkan upah. Oleh karena itu apa yang kita lakukan? Apa aplikasi yang kita mau lihat dari pelajaran kita hari ini? Artinya begini Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Rancangan Allah awal itu bukan seperti dunia yang kita tempati sekarang. Rancangan awal Allah itu adalah rancangan yang penuh kedamaian. Ya, oleh karena itu kalau tadi Pak Simon apa yang perlu kita lakukan? Mari mulai kita biasakan hidup kita, ya, hidup kita dengan kebiasaan-kebiasaan sorga. Kebiasaan sorga ya kebiasaan yang penuh kasih. Itulah supaya kita apa? Supaya kita bisa dilayakkan untuk menghuni, ya, menghuni atau kita bisa mengembalikan citra Allah yang sebelumnya itu, yaitu apa? Langit dan bumi yang isinya hanya kasih, tidak ada yang lain. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing atas penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita ke hari Senin dengan judul Bait Suci Allah, dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan. Silakan Pak. Oke, Pak Simon, terima kasih. Pada saat ini untuk hari Senin yang bait suci Allah, kita coba baca dulu dalam Wahyu 4 ayat yang kedua. Di situ Yohanes menyampaikan dan kata-katanya seperti ini, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga dan di tahta itu duduk seorang. Ayat yang ketiga, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata yardis dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zabrut rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah 7 roh Allah yang ayat yang ke-6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Artinya bahwa tempat kudus atau bait suci di mana hadirat Tuhan itu bersama-sama dengan umat-umat yang lain berada ada di situ, dan mereka menyembah kepada Tuhan Allah Bapa mereka. Pada waktu Yerusalem turun dari surga dan menuju ke dunia yang baru, tentunya bait suci ini juga akan turun ya, akan turun. Akan tetapi bait suci ini tentunya akan menjadi suatu tempat bagi para penghuni surga, yaitu untuk menyembah Tuhan. Tetapi pada waktu dosa kita muncul, justru bait suci atau tempat kudus Tuhan ini menjadi satu kesempatan, menjadi satu sentral bagi pemulihan akan dosa. Ada satu penawaran keselamatan kepada umat manusia melalui bait suci. Nah, pada waktu Tuhan menyelesaikan seluruh masalah dosa, artinya sebetulnya fungsi dari bait suci itu sendiri sudah berakhir. Nah, pertanyaannya apakah bait suci itu masih tetap ada? Ya, masih tetap ada karena Tuhan dan Bapa kita di surga itu adalah bait suci yang sesungguhnya, dan fungsinya adalah tempat untuk menyembah seluruh para penghuni yang ada di dunia yang baru itu, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka yang menyembah kepada anak domba Allah, dan disitulah satu tempat pertemuan di mana umat-umat Tuhan dan Tuhan Allah sendiri berkumpul, mereka memuji dan besarkan nama Tuhan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak, terima kasih atas pembahasan yang Bapak sudah berikan. Tapi apa yang dapat kita ambil dari kesimpulan dari bait suci ini? Baik Pak Simon, kita lihat bahwa bait suci ini menjadi satu sentral tempat penawaran keselamatan. Kita melihat bahwa melalui firman Tuhan, wahyu ini, ada satu jaminan kepastian bahwa janji dan pengharapan yang Tuhan berikan kepada umat manusia yang percaya kepadanya itu nyata. Dan di bait sucilah disitulah satu tempat pembersihan segala dosa, menjadi satu jaminan bagi kita bahwa kita memiliki satu pengharapan di dalam Yesus. Dan Tuhan Yesus menyelesaikan semua pekerjaan di bait itu sendiri. Artinya aplikasi dalam kehidupan kita bahwa kita ada satu jaminan kepastian dan keselamatan dan pengharapan hanya melalui Yesus.
Dan kita melihat setelah kita diberikan satu janji menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita masih tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji Tuhan oleh karena Tuhan sendiri itu berada di tengah-tengah kita. Sungguh sangat menyenangkan sekali ya. Kita coba lihat baca Wahyu dalam pasal 21 ayat yang ketiga. Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Sungguh sangat menyenangkan bila mana kita menjadi satu keluarga Allah bersama-sama tinggal bersama dengan Allah kita sendiri. Sukacita yang kita damba-dambakan, yang kita harapkan itu menjadi kenyataan. Itu aplikasinya. Terima kasih Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar atas penjelasan yang benar diberikan. Dan kita akan ke hari Selasa dengan judul Di Hadirat Allah. Saya minta Pak Tobing untuk menjelaskannya apa yang dimaksud dengan di hadirat Allah ini. Baik, Pak Simon, pemirsa The Safe Ministry, kita tahu bahwa kalau kita bicara gambaran kehadiran Allah, Allah itu adalah dikatakan apa? Sosok yang kita tidak bisa hampiri, gitu ya. Allah tinggal dalam terang tak terhampiri, atau ada lagi ayat yang mengatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Benar ya. Pada waktu Musa dulu hendak bertemu dengan Allah, Allah hanya dalam bentuk nyala api, dan bahkan Musa harus melepaskan tali kasutnya gitu saking kudusnya tempat Allah itu. Tapi ya, sekarang pertanyaan, apakah memang kita tidak akan pernah melihat Allah? Sementara ada juga beberapa ayat yang lain, misalnya berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Loh, katanya Allah tidak mungkin bisa dilihat. Tapi kenapa di dalam Matius ini Yesus bilang kalau orang yang suci hatinya nanti dia akan melihat Allah. Kita bedakan. Pada waktu dikatakan Allah adalah sosok yang tidak mungkin kita bisa hampiri, atau tidak mungkin seorang pun pernah melihat Allah. Dalam konteks keberdosaan, tidak mungkin kita sanggup berhadapan dengan Allah. Ya, cahayanya saja sudah membuat pingsan Paulus, ya kan? Sudah, ya kan, Pak Simon, ya, cahayanya saja Saulus sudah pingsan, ya. Apalagi kalau sampai melihat wajahnya. Karena apa? Keberdosaan kita tidak menyanggupkan kita untuk bisa bertemu dengan Allah. Tapi ya, Allah memberikan kepada kita hak istimewa ya bagi orang yang ditebusnya itu untuk apa? Melihat wajahnya. Kalaupun sekarang kita melihat Allah itu dalam cermin, ya, cermin yang samar-samar. Kita melihat Allah bisa saja melalui apa? Melalui orang-orang yang orang cacat, tapi itu sebenarnya adalah gambaran bagaimana Allah bekerja kepada kita. Kita bisa melihat Allah melalui alam. Kita bisa melihat Allah dari bagaimana seorang ibu mengasihi anak dan berbagai macam. Semua yang ada di dunia ini sebenarnya kita bisa melihat Allah, tapi itu semua adalah samar-samar. Tapi nanti pada waktu di bumi, di langit yang baru dan bumi yang baru itu, Pak Simon, kita akan melihat Allah muka dengan muka, ya, muka dengan muka. Setiap hari kita merasakan hadirat Allah, ya. Kita akan datang menghadap Bapa, ya, menghadap anaknya di kerajaan Allah. Dan sekarang apa yang kita alami di dunia ini ya adalah bagaimana kita sedang dimurnikan. Kita mengalami proses dimurnikan supaya kita apa? Supaya kita bisa nanti bertemu muka dengan Allah. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa tidak perlu penurutan, tidak perlu ketaatan, proses pemurnian itu, Pak Simon, dinyatakan melalui apa? Ketaatan pada firman-Nya. Memang kita tidak diselamatkan karena perbuatan, tapi orang yang sudah menerima kasih karunia Allah itu tentu akan mencerminkan perilaku-perilaku Allah ya di dalam kehidupan kita. Tentu perilaku-perilaku Allah itu tergambar dari apa? Tergambar dari bagaimana firman Allah ya kepada kita, apa yang sebaiknya kita lakukan, apa yang jangan kita lakukan. Disitulah diperlukan ketaatan kepada firman-Nya. Demikian Pak Simon, ketika kita bicara bahwa kita nanti akan merasakan hadirat Allah, bertemu muka dengan muka. Baik, Pak Tobing, terima kasih atas penjelasan yang telah Bapak berikan. Tapi apa penerapan yang harus kita lakukan untuk dapat bertemu dengan Tuhan nanti? Iya Pak Simon, jadi
Kalau kita sekarang bicara hadirat Allah, artinya kehadiran Allah, memang kita nanti akan merasakan bagaimana damai bersama dengan Allah di sorga. Paling tidak pelajaran rohaninya bagi kita, Pak Simon, Pak Fajar, dan pemirsa The Save Ministry. Mari ketika kita berada di dunia, mari kita bergantung kepada Allah agar kehadiran kita dimanapun kita berada, orang lain merasakan kehadiran Allah. Jangan sampai di mana kita hadir, di situ orang merasakan setan hadir. Itu pelajaran paling penting ya. Tapi di mana Pak Fajar datang, di mana Pak Simon hadir, di mana kita pemirsa The Save Ministry, orang selalu merindukan seolah-olah orang merasakan Allah ada hadir bersama dengan kita. Itu paling penting sekarang ini Pak Simon. Terima kasih Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul Tidak Ya, Pak ada Simon. lagi kematian dan air mata. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ini merupakan satu puncak apa yang kita harapkan. Tidak ada lagi kematian dan tidak ada lagi air mata. Ini menjadi satu sukacita bagi kita semuanya. Kalau memang kita mengacu kepada teori tentang jiwa abadi yang bertentangan dengan ajaran Alkitab, mereka percaya bahwa ada satu jiwa yang abadi, menderita selamanya di neraka, yang terus-menerus, yang mana sebetulnya ini sangat bertentangan sekali ya dengan apa? Dengan ajaran Alkitabiah tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Yang ada bahwa mereka percaya bahwa neraka abadi ini menyala terus-menerus dan tentunya konsep tentang kematian kedua itu jadi tidak berlaku ya. Jadi tidak berlaku. Artinya ini malah justru membuat tuduhan daripada Lucifer atau setan itu menjadi kenyataan bahwa Allah yang sebetulnya penuh kasih itu seakan-akan sangat kejam sekali ya, memberikan penderitaan terus-menerus kepada orang fasik, orang jahat. Mereka harus mengalami penderitaan selama-lamanya di api neraka. Ini ajaran-ajaran yang sangat bertentangan dengan Alkitabiah. Tapi yang ada, kalau sesuai dengan Alkitabiah, bahwa Tuhan itu sangat adil dan mereka akan diberikan satu upah atau ganjaran bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang setia kepada Tuhan akan memperoleh kehidupan kekal. Sebaliknya, bagi orang fasik, orang jahat yang mereka tidak mau menerima akan kehidupan Yesus, mereka juga akan harus mengalami kematian kekal. Itu yang menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak ada lagi kematian dan air mata ini? Kita coba baca dalam Wahyu pasal 21 ya, ayat yang keempat. Di situ firman Tuhan melalui Yohanes Sang Kekasih, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan ini ditegaskan juga oleh Nabi Yesaya ya, pasal 25 ayat yang ke-8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakan. Ini bukan kita yang mengatakan ya. Tapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa Dia yang akan menghapuskan air mata. Kalau kita lihat mungkin ya penderitaan kita di atas dunia ini, mungkin mengalami sakit yang berkepanjangan, harus menderita setiap hari, mungkin kesulitan ekonomi dan penderitaan yang begitu menghantam terus-menerus, sehingga kok tidak seakan-akan kita tidak memperoleh satu perlindungan kekuatan daripada Tuhan. Tapi melalui pelajaran ini, kita diberikan satu pengharapan. Meskipun kita harus mengalami penderitaan di atas dunia, dengan cucuran air mata, kehilangan suami atau kehilangan istri, ataupun kehilangan anak yang kekasih, kehilangan orang tua, kita harus menderita, mengalami sakit penyakit yang sangat dalam. Tapi jangan khawatir. Tuhan pada akhirnya akan memberikan satu upah bagi mereka yang percaya kepadanya. Tidak ada air mata lagi, tidak ada perkabungan, tidak ada satu duka cita. Yang ada satu sukacita
di dalam Tuhan. Dan inilah janji yang akan diberikan oleh Tuhan. Dan tidak ada kematian lagi. Kita akan mengalami satu kehidupan terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan. Apakah nanti di surga kita akan mengalami amnesia atau mungkin lupa pada masa lalu? Tidak juga. Apakah mungkin kita akan bosan hidup selama-lamanya di kerajaan surga maupun di dunia yang baru? Tidak. Hanya saja bahwa Tuhan memberikan satu kepastian bahwa masa lalu yang pernah kita alami di atas dunia itu tidak akan merusak satu kehidupan kita di dunia yang baru nanti. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Ya, terima kasih Pak Fajar atas penjelasannya. Kita sangat ingin janji ini boleh terjadi dalam kehidupan kita, Pak. Nah, apa Ya, aplikasi yang dapat kita hidupkan selama kita hidup di dunia ini? ya tentunya Tuhan itu sangat adil ya. Jadi dalam penghakiman yang terakhir itu Tuhan memperlakukan setiap manusia itu dengan adil dan penuh kasih. Bila mana kita dalam kehidupan kita ini kita percaya kepada Tuhan, kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kita percaya bahwa satu-satunya sumber keselamatan hanya daripada Dia, tentunya ini memberikan satu jaminan keselamatan. Namun bila mana dalam kehidupan kita di atas dunia, kita mungkin ya memang kita jatuh dan kita tidak bangun lagi, malah justru semakin jauh kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang jahat, yang tidak bertobat dan tidak berbalik dari kejahatannya, justru lebih memilih menjadi pengikut Lucifer. Tuhan itu adil. Maka kita akan memperoleh satu ganjaran, yaitu keadilan daripada Tuhan, yaitu kematian untuk selama-lamanya. Jadi sangat penting Pak Simon, di kehidupan kita di atas dunia, mumpung masih kita menikmati kehidupan, kita coba tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita tetap pegang Dia, karena Dialah sumber satu-satunya, sumber kehidupan maupun keselamatan bagi umat manusia. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan lanjut nih Pak ke pelajaran hari Kamis dengan judul namanya ada di dahi mereka. Apa yang dimaksud dengan ini Pak? Silakan. Sangat sungguh menyenangkan ya kalau kita yang pertama nama kita tetap di dalam kitab kehidupan dan kita melihat bahwa nama Tuhan Yesus itu ada di dalam dahi, di dahi kita. Artinya bahwa di setiap pikiran, di setiap pandangan kita itu ada nama Tuhan Yesus menjadi satu sumber kekuatan bagi kita semuanya. Ada satu bukti bahwa bila mana nama Tuhan itu tertulis di dahi kita, itu artinya bahwa kita itu benar-benar mau menerima akan janji keselamatan Yesus. Kita menaruh percaya bahwa satu-satunya keselamatan itu adalah hanya melalui Yesus itu sendiri. Dengan kematian di atas kayu salib itu memberikan satu garansi bagi umat manusia. Bila mana bagi mereka yang percaya dan memegang kepada Yesus, maka di dahi kita masing-masing ada nama Tuhan Yesus. Jangan lupa Pak Simon, pelajaran yang lalu, Yesus adalah pembela kita. Pada waktu di pengadilan pra-advent, nama kita akan muncul, dan di situ akan dibuka kitab-kitab, catatan-catatan surga, apakah kehidupan kita itu selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan atau tidak. Tapi di akhir masa kehidupan kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap memegang Yesus, nama Yesus sebagai keselamatan. Dan tentunya ini menjadi satu jaminan bagi kita. Yesus akan membela perkara kita di hadapan Allah Bapa. Dan tentunya dia akan menyatakan, Tuhan, darah saya yang tercurah di atas kayu salib menjadi satu pengorbanan bagi orang tersebut. Dan nama Tuhan akan berada di dahi kita. Nah, salib itu menjadi satu keselamatan ya. Selalu melalui iman dan sama seperti halnya dengan umat-umat Tuhan yang pada perjanjian yang lama seperti halnya Abraham ya. Melalui iman mereka percaya bahwa ada satu janji keselamatan yang akan diberikan kepada semua orang. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Saya ada pertanyaan juga nih Pak. Ya. Kan perbuatan kita tidak menyelamatkan kita, hanya iman yang dapat menyelamatkan kita. Jadi kita melakukan perbuatan itu karena apa Pak? Karena apa kita ingin berada di surga atau gimana? Boleh jelaskan Pak? Ya, kita diselamatkan
oleh kasih karunia dan dibenarkan oleh iman, dan kita dihakimi oleh perbuatan-perbuatan kita ya. Yang paling penting bahwa kita percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang apa kaitannya dengan perbuatan kita? Aplikasinya adalah pada waktu kita menerima Tuhan, kemudian kita percaya bahwa ada satu keselamatan di dalam Yesus. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan kita di atas dunia ini tentunya berlandaskan dengan kehendak apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Perintah-perintah Tuhan, seperti halnya Yohanes katakannya, jika engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat penting bagi kita, perbuatan kita di atas dunia untuk saat ini harus mencerminkan bagaimana kita mengasihi Yesus yang sebagai sumber keselamatan, sebagai sumber pengharapan bagi kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih kepada Fajar, dan kita akan mengakhiri pembahasan sekolah sahabat kita pada minggu ini, dan saya minta Pak Tobi untuk merangkumkan semuanya. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, Kristus yang ketika di dunia mungkin dia menjadi bulan-bulanan, ya, menjadi objek hinaan bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Tapi Kristus yang sama adalah Kristus yang akan dimuliakan di sorga nanti. Dan kita akan melihat pertikaian yang ribuan tahun, ya, pertikaian kosmis yang terjadi ribuan tahun itu segera berakhir. Dan kalau kita sekarang melihat dosa dan bahkan akibat dari dosa itu masih merajalela. Di langit yang baru dan bumi yang baru itu tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih, ya, dari dosa dan unsur-unsurnya. Apa yang kita lihat nanti? Hanyalah keharmonisan, hanyalah kedamaian, hanyalah rasa sukacita, bahagia dan kasih, ya. Hanya itu yang kita bisa melihat. Dan paling utama adalah kita bertemu muka dengan muka dengan Allah nanti. Semua kesusahan kita, semua kesulitan kita terbayarkan, ya, terbayarkan begitu kita bertemu muka dengan Allah nanti. Oleh karena itu pemirsa The Safe Ministry, dimanapun kita berada sekarang, jika ada orang yang mencemooh, mengolok-olok bahwa sorga itu hanyalah cerita dongeng, hanyalah janji-janji belaka, hanyalah fantasi-fantasi yang dikemukakan oleh para pemimpin agama supaya kita mengikutinya. Namun sorga adalah satu tempat yang memang nyata yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita menyambut kasih Allah agar kita benar-benar hidup kembali di dalam situasi, di dalam suasana yang memang, ya, yang memang sesuai dengan rencana Allah semula. Karena bukan apa yang kita lihat di dunia ini rencana Allah semula. Rencana Allah adalah rencana keselamatan, rencana kedamaian, rencana kasih. Oleh karena itu, dari sekarang mari kita selalu saling mengasihi. Dari sekarang kepada siapapun kita, mari kita saling mengasihi. Karena agama sorga adalah agama kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih kepada para penulis yang sudah menjelaskan hari demi hari pelajaran kita pada minggu ini, dan biarlah kita tetap melakukan yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan, dan biarlah kita dapat menerima janjinya ketika Yesus datang nanti yang kedua kali. Dan kita akan tutup pelajaran minggu ini dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Pak Tom. Silakan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di penghujung tahun ini kami merasakan Tuhan sangat menguatkan kami. Engkau yang telah mati bagi kami, Engkau juga yang telah menyediakan tempat yang terbaik bagi kami. Karena memang rencana awal Allah adalah rencana yang baik, rencana keselamatan. Dan gambaran yang Allah sudah sediakan bagi kami adalah gambaran sorga yang penuh kasih. Biarlah Tuhan selama kami di dunia ini, kami selalu memancarkan perilaku kasih, perilaku sorga kepada sesama kami. Agar kehadiran kami selalu menjadi kehadiran yang mendatangkan kasih bagi siapapun kemanapun kami pergi. Terberkatilah pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada.
Kami rindu Engkau kumpulkan kami di langit yang baru dan bumi yang baru sesuai dengan janji-Mu kepada kami Tuhan. Persiapkan kami Tuhan untuk memasuki tahun yang baru ini dengan penuh semangat, dengan penuh harapan oleh karena Allah penuh kasih bagi kami. Terima kasih Tuhan, mohon ampun kami akan pelanggaran dan dosa kami berbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih kepada para panelis dan para pemirsa yang menyaksikan YouTube kami dan telah men-subscribe, mengkomen, dan men-share. Dan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kami mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua agar tahun mendatang kita boleh menjadi manusia yang lebih baik lagi. Shalom. Shalom. Shalom, selamat tahun baru. Selamat Selamat tahun baru. Tuhan memberkati.